Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberikan hari baru kepada kami, dan saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus memberikan penerangan dalam pikiran dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam renungan pagi hari ini kita mau merenungkan bagaimana orang percaya hadir di tengah-tengah dunia. Orang percaya yang hadir di tengah-tengah dunia ini ditandai dengan 4 hal. Hal yang pertama, yakni bahwa orang percaya itu harus mengikuti panggilan Tuhan untuk terus berada di dalam dunia. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Hal yang pertama dari orang-orang percaya dalam kehidupan mereka di tengah dunia ini adalah mereka dipanggil secara khusus oleh Tuhan. Panggilan itu sangat berharga. Panggilan itu memiliki tujuan yang pasti. Panggilan itu adalah untuk mengambil bahagian dalam pelayanan kepada dunia ini, yaitu pelayanan kepada mereka yang sakit, yang terbelenggu dengan dosa, yang terbelenggu dengan sakit penyakit, bahkan terbelenggu dengan kuasa-kuasa roh jahat atau setan-setan. Allah menginginkan supaya manusia itu dimerdekakan dari segala ikatan-ikatan dosa, dari segala ikatan sakit penyakit, dari segala ikatan setan-setan atau kuasa kegelapan. Maka Allah membutuhkan orang-orang yang Ia panggil, menyerahkan hidup mereka untuk melayani pekerjaan tersebut. Dan kitalah umat yang dipanggil untuk melayani. Setelah Tuhan Yesus itu memanggil umatnya, maka kita masuk kepada hal yang kedua dari kehidupan orang percaya. Bahwa orang percaya itu diperlengkapi dengan kuasa dan tenaga. Kuasa yang daripada Tuhan jauh melebihi apa yang kita miliki di dalam dunia ini, yaitu kuasa adikodrati untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan segala penyakit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu adalah semangat yang Tuhan berikan, kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, supaya kita peka dengan lingkungan di mana kita berada. Bahwa lingkungan di mana kita berada, ada banyak orang-orang yang sakit, yang tidak berdaya. Ada banyak orang yang perlu ditolong dari persoalan-persoalan spiritualitas mereka. Tapi juga ada orang-orang yang perlu ditolong secara badaniah mereka, bahwa mereka mengalami sakit dan tidak berdaya. Orang yang dipanggil Tuhan ini harus menolong mereka, karena orang-orang itu telah diberikan kuasa, diberikan kemampuan, diberikan semangat, dorongan, kuasa Roh Kudus untuk menolong mereka-mereka yang lemah di sekeliling kita. Dan yang ketiga, perkara yang ketiga adalah ayat yang kedua, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Memang Tuhan menginginkan memanggil kita untuk kita berprihatin kepada orang-orang di sekeliling kita.
Tapi ada satu tugas pokok yang Tuhan mau berikan kepada kita sebagai orang percaya, yaitu memberitakan kabar kerajaan Allah, yaitu kabar damai sejahtera dan sukacita. Artinya Tuhan inginkan kepada kita sebagai orang-orang kepunyaannya untuk menjadi pembawa-pembawa damai di dunia ini. Di sini Tuhan menunjukkan bahwa di dunia ini, dunia sudah dipenuhi oleh kuasa-kuasa yang jahat. Roh-roh duniawi, kesenangan-kesenangan duniawi mengikat orang-orang sehingga mereka melupakan hal-hal dalam hubungan spiritual mereka dengan Tuhan. Maka hendaklah kita dipakai oleh Tuhan, diutus di tengah-tengah dunia yang sementara berada dalam kegelapan ini, untuk memberitakan kabar sukacita, kabar damai sejahtera, kabar pengharapan kepada mereka yang putus asa, mereka yang berada dalam sakit penyakit, kemiskinan, dan terpinggirkan oleh dunia sosial mereka. Kita perlu mengulurkan tangan untuk menolong mereka. Yang menarik di sini adalah yang keempat, bahwa setelah Tuhan Yesus memanggil kita, yang kedua setelah Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa untuk melayani, dan yang ketiga Tuhan mengutus kita, maka di dalam yang poin yang keempat ini dikatakan bahwa Tuhan menjamin kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah tugas panggilan kita di tengah dunia ini. Kita melihat dalam poin yang keempat itu, Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Ayat yang ketiga berbunyi demikian. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal roti atau uang atau 2 helai baju, dan seterusnya. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa jikalau Tuhan yang memanggil kita, jikalau Tuhan yang memperlengkapi kita dengan kuasanya, jikalau Tuhan yang mengutus kita masuk ke dalam dunia ini untuk memberitakan kabar sukacita bagi mereka yang hilang pengharapan, maka yang terakhir yang keempat ini penting. Tuhanlah yang menjamin kehidupan orang percaya. Tuhanlah yang menjamin umat kepunyaannya. Di sini Tuhan katakan jangan membawa bekal, jangan membawa tongkat, jangan membawa baju, jangan membawa roti dan sebagainya. Artinya Tuhan menjamin semua keperluan kita. Hal roti, hal makan minum, hal uang, hal apa saja, Tuhan selalu menjamin kehidupan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita dan Dia mencukupkan segala keperluan orang percaya di tengah-tengah pekerjaan dan pelayanan itu. Artinya bahwa pelayanan itu bukanlah tempat untuk kita mencari nafkah. Tidak. Tempat pelayanan itu adalah tempat di mana kita mengabdikan diri dan kehidupan kita dijamin oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, dengan demikian marilah kita menjadi orang percaya yang hadir di tengah-tengah dunia untuk membawa damai dan sukacita. Ingat bahwa ada 4 hal dalam kehidupan orang percaya. Ia dipanggil secara khusus oleh Tuhan, kemudian ia diperlengkapi dengan kuasa Allah, kemudian ia diutus ke dalam dunia, dan pada waktu ia diutus ke dalam dunia memberitakan kabar sukacita, kehidupannya dijamin oleh Tuhan, bahwa Tuhan menyertai dia, mencukupkan segala keperluannya di tengah-tengah pekerjaan pemberitaan Allah di dalam dunia ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semakin bersemangat menjadi orang percaya yang melihat dunia dan menggarami dunia ini. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa untuk jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Biarlah kehadiran mereka sebagai orang percaya, mereka menyadari bahwa mereka dipanggil Tuhan, diutus Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, dan kemudian mereka harus memberitakan kabar kesukaan, dan mereka harus melihat bahwa kehidupan mereka dalam tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya di tengah dunia ini dijamin oleh Tuhan dalam segala keperluan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah Injil firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.